Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, pada siang hari ini kita masih dalam lindungan Allah taala, dengan senantiasa Allah mencurahkan taufik, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Dan hari ini, siang hari ini kita masih diizinkan oleh Allah melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai perintah Allah Ta'ala, menunaikan solat zuhur insyaAllah secara berjamaah. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada arwah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat kepada beliau kelak di yaumil mahsyar, kita mendapatkan naungan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah taala. Mengutip satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam ya'ti 'alal qabri illa fayaqul. Akan datang nanti suatu masa di mana kubur akan memanggil kita dengan 4 panggilan. Kata kubur, ana baitul gurbah, ana baitul turab, ana baitul wahdah, ana baitud dud. Ketika kita sudah terbaring di alam kubur, di dalam perut bumi, kubur menghimbau, memanggil kita, wahai mayit, kata kubur, ana baitul gurbah, akulah alam di mana dulu engkau ingkari. Hari ini engkau berada di perutku, kata bumi, dan hari ini kamar yang satu ini akan terasa sunyi dan sepi. Kemudian kubur berkata lagi kepada ahli kubur ketika seseorang sudah berada di alam kuburnya, ana baitul wahdah, wahai mayit, akulah tempat di mana kau sendirian di alam ini, sendirian di perut bumi ini. Kau tidak ada yang mampu menemani hari ini kecuali amalmu. Ana baitut turab, kata kubur, hari ini rumahmu bukan terbuat dari emas permata, bukan terbuat dari marmer mewah, tapi kata kubur, hari ini rumahmu semua terbuat dari tanah liat. Dindingnya tanah liat, kasurnya tanah liat, bantal gulingnya tanah liat, bahkan kau dipeluk oleh tanah liat. Maka sadarilah hari ini bahwa janji Allah itu benar adanya. Ketika itu kubur kembali menghibau, ana baitud dud, kata kubur, hari ini di mana tempat ini adalah tempat berkembang biaknya cacing dan belatung tanah, di mana mereka bertugas akan menghancurkan dan menghabiskan jasadmu. Wahai mayit, hari ini semuanya akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah zuhur rahimakumullah. Jangan sia-siakan hidup kita dengan perbuatan maksiat. Semakin besar perbuatan maksiat kita, semakin berat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan beban maksiat yang kita bawa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengingatkan kita semua dalam satu qaul yang kata beliau, man dakhala al-qabra bila zadin fa ka'annama raqiba al-bahra bila safinah. Bahwa ketahuilah oleh kalian, ketika seseorang sudah masuk ke dalam alam kuburnya, faka'annama raqibal bahra bila zadin faka'annama al-bahra bila safinah. Kalau seseorang itu masuk ke dalam kuburnya tidak membawa amal perbuatan baiknya, maka dia diibaratkan, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sedang mengarungi lautan yang teramat luas, tapi orang tersebut tidak menggunakan kapal. Masuk alam kubur tidak membawa amal baik, seolah-olah akan menyeberangi lautan luas,
sampai tidak mungkin tenggelam sudah pasti. Masuk kubur tidak membawa amal baik, masuk neraka sudah pasti, sampai ke surga mustahil. Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah Ta'ala, maka sadarilah ketika jasad kita nanti dipanggil oleh Allah, ketika itu jasad kita menjerit, menangis pilu, dikarenakan menyesal dulu perbuatan maksiatnya terlalu banyak di atas dunia ini. Idza wudi'atil janazah, ketika seseorang ketika kita digotong oleh seseorang, dinaikkan fahtamalah rijala ala anakihim, dinaikkan jasad kita yang sudah tanpa nyawa, dimasukkan ke dalam keranda, digotong oleh 4 orang laki-laki yang kuat. Hari itu ruh menjerit. Lau kana solihatun, andaikan dia adalah jasad mayit yang soleh dari orang-orang yang soleh yang taat menjalankan perintah Allah. Lau kana solihatun, ia akan berteriak, qaddimuni qaddimuni qaddimuni, segerakan aku bawa ke alam kuburku, kuburkan aku segera, karena aku ingin berjumpa dengan Rabbku, aku rindu akan Rabbku. Maka Rasulullah mengatakan, yusilul habib, al-mayyit yusilul habib ilal habib. Hadiah terbaik dari seorang yang beriman, kata Allah, adalah kematian itu sendiri. Hadirin jamaah juhur yang dirahmati Allah, andaikan dia bukan dari golongan orang soleh, lau kana ghairu salihatun, dia akan berteriak, ya wailaha aina tadhhabun, nak dibawa ke mana aku ini, nak dibawa ke mana aku ini, kata jasad. Kata ruhnya berteriak, kalau anda bukan orang dari golongan soleh, ya wailaha aina tadhhabun, celakalah aku, kembalikan aku ke rumahku, ke keluargaku, ke anak dan istriku, aku tidak ingin dikuburkan. Kana syami'a yusma'u sautaha kulla syai'in illal jinn wal insan, kesemuanya mendengar. Allah izinkan jeritan itu mendengar kecuali 2 golongan jin dan manusia. Law sami'athuma la sa'iq, andaikan 2 golongan itu Allah izinkan mendengar, jin dan manusia, mendengar jerit tangis pilunya seorang yang meninggal, la sa'iq, niscaya orang yang mendengar itu akan pingsan seketika. Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah Ta'ala, manfaatkan sebaik mungkin umur yang Allah berikan, maksimalkan sebaik mungkin dan semanfaat mungkin kemaslahatan dalam agama kita. Beramallah sebaik mungkin untuk kita, untuk kebaikan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Niscaya engkau menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gapailah ridhamu sebelum kau berjumpa dengan Allah. Bangunlah rumah yang megah di kubur sebelum kau memasukinya. Tinggalkan sesuatu yang mengandung maksiat karena umurmu di dunia ini sangat singkat. Itu pesan Yahya Al-Mu'az Ar-Razi rahimahullah taala. Demikian kultum zuhur ini, mudah-mudahan dan manfaat buat kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.